warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Bapak-bapak jamaah pengajian rahimakumullah, kembali kita lanjutkan kajian ilmu fikih. Materi kajian kita masih seputar babus sholatil Jumat. Akan datang paslun pada menyatakan segala sunnah Jumat, ya. Boleh dibaca, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sunnah Jumat itu bermula masuk waktu mandi Jumat itu daripada fajar. Jadi kalau kita mau mandi sunat Jumat itu masuk fajar shadiq, ya. Artinya kalau masuk dia waktu subuh, sudah sunnah dia mandi Jumat. Yang afdal memang mandi Jumat itu ketika hendak berangkat sholat Jumat, karena dari mandinya itu dia bersih. Kalau dari pagi dia mandi kan masih berkeringat lagi dia, bau lagi dia. Makanya sunnah baginya mandinya itu ketika hendak berangkat sholat Jumat. Tapi kalau orang yang pergi bermusafir atau bagi orang yang bekerja pabrik, mungkin tak sempat mandi dia ketika siang itu. Maka waktu mau berangkat kerja itu mandilah dia. Nawaitul ghusla lis-shalatil Jumat. Sengaja aku mandi untuk sholat Jumat. Sunnah itu, ya, dikerjakan. Kalau bisa mandinya tatkala mau berangkat Jumat itulah, supaya agak harum sikit, ya kan. Kalau dari pagi sebelum berangkat kerja sudah mandi Jumat. Nanti ketika di kantor kan payah mandi. Ya sudah. Waktu mau kerja tadi sengaja aku mandi sunat Jumat. Sudah, hasil lah, ya. Tapi kalau bau tetap, ya. Tetaplah, karena dari pagi aktivitas itu, kegiatan itu berkeringat kan. Alhamdulillah juga lah dapatnya lah pahala mandi sunat Jumat, ya, dapatnya pahala mandi sunat Jumat. Dan sunnah mentakhirkan mandi, sunnah melambatkan mandi Jumat itu, mentakhirkannya sunnah hingga ketika akan pergi sholat Jumat. Nah, jadi mau berangkat sholat Jumat itulah dia mandi mandi sunnah Jumat. Kalau tadi boleh sudah, waktu fajar shadiq udah boleh, sewaktu masuk fardu subuh udah boleh. Tapi yang afdal ketika mau berangkat sholat Jumat, ya. Dan mandi Jumat ini
hanya disunnahkan bagi orang-orang yang hadir untuk sholat Jumat. Mandi sunat Jumat ini disunnahkan untuk orang yang hadir ke Jumat. Sekalipun orang yang hadir ke Jumat itu tidak dituntut wajib sholat Jumat, seperti perempuan, seperti yang sakit keras, seperti kanak-kanak, mumayyiz, hamba sahaya. Mereka yang 4 ini kan tidak dituntut wajib Jumat. Tetapi kalau mereka berangkat untuk sholat Jumat, tetap sunnah baginya mandi. Seandainya perempuan mau ikut sholat Jumat, padahal perempuan tidak wajib sholat Jumat, tapi ketika dia mau berangkat ke Jumat, tetap disunnahkan baginya mandi Jumat. Paham ya? Mandi sholat Jumat ini berbeda dengan mandi Idul Adha dengan Idul Fitri. Kalau mandi Idul Adha setengah hari malam, waktu sudah masuk, dan dia tetap sunnah juga mandi sekalipun dia tidak hadir untuk sholat berjamaah. Kenapa dia tetap sunnah juga mandi pada Idul Adha dan Idul Fitri? Karena mandi Idul Adha dan Idul Fitri itu mandinya adalah lizinah, untuk berhias. Mandinya untuk berhias, bukan untuk hadir ke masjid. Kalau untuk hadir ke masjid, tetap juga dia sunnah mandi, tapi tidak seperti Jumat. Kalau Jumat itu dituntut hanya bagi orang yang hendak hadir kepada sholat Jumat. Ya. Sunnah mentakhirkan dia hingga ketika akan pergi Jumat, ketika hendak berangkat sholat Jumat. Dan sunnah bagi yang lain daripada imam, selain daripada imam itu, sunnah pergi ke masjid itu daripada terbit fajar, supaya beroleh pahala yang besar. Karena tersebut di dalam hadis yang sahih sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagi orang-orang yang bukan khatib, sunnah dia datang. Kapan dia datang? Terbit fajar. Terbit fajar jam berapa? 6:30. Orang yang bukan imam itu sunnah dia datang terbit fajar. Berarti pagi-pagi dah sampai dia ke masjid. Apa manfaatnya pagi-pagi itu dia sampai ke masjid? Supaya besar pahalanya. Kita nomor berapa Pak Ibnu? Ke masjid nomor berapa kita? Nomor 129. Nah, kalau kerja dah lah, namanya kerja kan. Sunnah berpagi-pagi berangkat daripada terbit fajar, ya. Itu untuk makmum, ya. Untuk makmum dia berangkat ketika terbit fajar supaya memperoleh besar pahalanya. Besar pahalanya ke masjid itu besar. Makanya ketika naik masjid, Bismillahirrahmanirrahim, Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad, Allahumma aftah li abwaba rahmatik. Nawaitu i'tikaf fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Sengaja aku i'tikaf di masjid sunnah karena Allah Ta'ala. Sunnah.
Jangan lupa kita kalau ke masjid berniat iktikaf. Kalau sudah naik ke masjid niat iktikaf, jangan lupa. Sengaja aku iktikaf di dalam masjid, sunnah karena Allah Ta'ala. Supaya apa? Supaya dapat pahala duduk di masjid. Kalau sudah kita niatkan iktikaf, duduknya berpahala, tidurnya berpahala, berbaring berpahala. Itulah kelebihan orang yang beriktikaf di masjid. Barang siapa mandi pada hari Jumat, maka pergi ia ke masjid pada saat yang pertama. Barang siapa yang mandi Jumat pada hari Jumat, lantas dia pergi ke masjid pada saat yang pertama, dialah orang yang pertama masuk ke masjid. Dialah orang yang pertama datang ke masjid. Maka diberikan oleh Allah pahala seperti menyembelih seekor unta. Besar kan? Rasa-rasanya kepingin kita orang pertama baik. Rasa-rasanya lah ya. Cuman tetap juga nomor 200. Banyak kali orang kadang kalau ke masjid tu nyesal dia cepat-cepat. Nyesal dia cepat-cepat. Nyesal kali ayah tadi. Lama rupanya masuk zuhur tadi. Jam 1.15 rupanya. Ayah datang jam 12.20. Cepat betul lah datang tadi. Tengok. Nyesal dia duduk di masjid. Kalau duduk di warung, kadang-kadang datangnya cepat Ustaz, tapi ngomongnya lama. Nah, janganlah pula. Kalau bisa datang cepat membaca Quran, ya. Datangnya cepat membaca Al-Quran. Kalau bisa baca suratul Kahfi, surah Al-Muluk, surah Yasin, itu bagus. Makanya ayah-ayah kita dulu, atuk-atuk kita dulu, jam 9, setengah 10 udah berangkat dia tu dari rumah. Ya Pak kan? Ada yang di ujung sana megang Quran, ada ujung sana, ada ujung sana ujung Quran. Gitu orang tua dulu, naik sepeda dia. Setengah 10 dah sampai dia ke masjid. Alhamdulillah pula khotib mau turun, dia pun baru sampai. Khotib Assalamualaikum, dia pun pulang. Huwal awwalu wal akhiru. Datang terakhir, pulang lebih awal, ya. Itu namanya huwal awwalu wal akhiru. Dia mandi pagi, niat mandi Jumat tadi mandi ada. Tapi dia kerja sampai pabrik. Apa dapat pahala mandi tadi sama dia? Dapat. Itu makanya kalau yang bekerja-kerja itu pagilah mandi dia setelah terbit fajar shadiq, mandi supaya di kantor nanti tak mandi, di rumah udah mandi. Cuman kalau asam tetap itu. Nah, kalau asam itu tetap juga lah. Karena yang afdal mentakhirkan mandi tatkala pergi, ya. Tatkala pergi. Sikit aja, beda 10 menit. Orang yang pertama datang ke masjid seperti mensedekahkan seekor unta. Besar pahalanya itu. Seekor unta berapa tuh uang itu sudah? Dan barang siapa yang pergi
pada saat yang kedua, nomor 2 dia sampai, maka pahalanya seperti memberi sedekah seekor lembu. Berapa lembu? Taruhlah lembu kecil aja lah, 14 dah. 14 pun bukan sikit. Demam juga kalau yang gak ada duit. Sedang 14 saja keroyok 7. Kalau bangsa keroyok 5 meninggal. Bangsa keroyok 7. Seperti bersedekah seekor lembu. Nomor berapa tu? Tengok aja kita nomor berapa kita ya. Kita baca aja kitab. Ketahuan nanti itu nomor berapa kita. Dan barang siapa yang pergi pada saat yang ketiga, nomor ketiga, maka adalah ia seperti bersedekah seekor biri-biri yang bertanduk. Kurban itu sunnah bertanduk, makruh yang tak bertanduk. Hewan kurban yang kita bikin yang tak ada tanduknya makruh. Sunnah yang ada tanduknya. Ya, kalau tak bertanduk makruh. Karena Rasul berkurban pakai hewan yang bertanduk. Dhaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bikabshaini wa amlahaini wa aqranaini zabahahuma biyadihi. Rawahu al-Imam Tirmizi. Adalah Nabi berkurban menyembelih 2 ekor kibas. Yang kibasnya itu 2 warna, bercampur hitam dengan putih, dan mempunyai 2 tanduk. Aqranain, mempunyai 2 tanduk. Jadi sunnah pakai tanduk yang bertanduk. Kalau tak bertanduk makruh. Maksudnya tak bertanduk sama sekali, bukan kecil. Kalau kecil ada, ini enggak ada, tak bertanduk sama sekali. Cari yang bertanduk dia, ya, sunnah. Tak jumpa lagi nih lembu yang bertanduk tu payah. Nah, seperti bersedekah 1 ekor biri-biri yang bertanduk. Dan barang siapa pergi pada saat yang keempat, maka adalah ia seperti memberi sedekah seekor ayam. Nomor berapa? Sudah bisa dibayangkan kan? Nomor 4 aja macam ayam. Kok nomor 2, kok nomor 200? Apa tak macam tungau? Tahu tungau? Halus. Ya. Dan barang siapa pergi ke masjid pada hari Jumat untuk menunaikan Jumat pada saat yang kelima, maka adalah seperti memberi sedekah sebiji telur. Sebiji telur? Telur apa nih? Buatlah cari telur yang paling besar aja lah, supaya jangan kecil hati. Telur angsa, telur puyuh kan gini kali kan. Seperti mensedekahkan sebiji telur. Tapi pada satu riwayat dan pada satu riwayat yang sahih, riwayat yang mantap dia sahih, pada saat yang keempat itu, tadi yang keempat seperti ayam kan? Ini kata pendapat yang sahih. Yang keempat itu pendapat yang sahih seperti memberi sedekah seekor ayam. Ya sama aja kan? Seekor ayam. Dan pada saat yang kelima seperti memberi sedekah seekor burung. Itu bedanya. Bukan dia telur terus. Habis ayam seperti burung. Tengok, dibilangnya terus. Seperti memberi sedekah seekor burung cip.
Apa burung ceprit? Burung prit yang hinggap di batang pinang. Itu kalau sendiri Pak, berapa ekor makanannya? Itu hati-hati motong itu. Banyak yang lewat tuh kalau motong itu. Puntung. Asal sembelih puntung nih. Apa tak puntung? Orang leher macam lidi. Awak pakai pisau belati, puntung dah. Asal tarik pisau belati putus. Bahasa Inggris dia cok motongannya. Ya. Hebat Allah dia. Subhanallah. Ada hewan yang kadang-kadang kita motongnya pakai yang terkecil. Ada kalanya pakai yang terbesar. Ini sekarang nih. Besar kurang besar barang awak. Tegap-tegap kali leher kerbau sekarang lembu. Ada yang terkecil, ada yang terbesar. Dan pada nomor berapa nih? Ada enggak lagi? Dan pada satu riwayat yang sahih, pada saat yang keempat bukan ayam, seperti mensedekahkan seekor itik. Dan pada saat yang kelima seperti mensedekahkan seekor ayam. Dan yang keenam seperti memberikan sedekah sebiji telur. Dah. Nomor berapa nih? 6. Seperti telur. Kita dah tak terbaca lagi dah nomor berapa dah. Adalah padilah yang dikatakan kitab ni tak dapat kita. Tapi kalau bapak mau bikin nanti Jumat, bikin nomor 1 seperti menyembelih seekor unta. Kita ni makanya takut kita datang tu cepat-cepat, karena dah banyak kali pahala kita. Ya baik. Itulah sebab salah satu. Makanya kita takut kali banyak pahala, ya kan? Betul. Takut saya tak ada pahala terus, tak berterima amal. Adapun imam khatib, maka tidak disunahkan bagi khatib itu datang berpagi-pagi ke masjid. Hanya sunnah bagi si khatib itu, baginya pergi ke masjid itu pada waktu hendak membaca khutbah. Itu. Maka jangan dipakaikan NB. Jadwal khutbah itu kan ada NB belakang. Habis ini. Apa? Diharapkan datang sebelum 20 menit sebelum masuk waktu. Tak ngaji PKM ni. Nah, bagaimana sekarang kasusnya? Sekarang perlu juga cepat, karena jalan macet. Ya, ini maksudnya ini mungkin ini khotib ini dekat kampung. Karena khotib itu Pak, sunnah khotib itu penduduk kampung itu. Bagus. Khotib itu sunnah penduduk negeri itu, kampung itu, supaya akhlaknya dicontoh oleh makmum. Akhlak khotib itu supaya dicontoh oleh makmum. Kalau dia orang jauh, macam mana kita mencontohnya? Kita tak dapat tauladan. Sunnah cari yang dekat. Jadi kalau yang dekat bisa aja datang dia sewaktu mau khutbah, kalau dekat. Tapi kalau rumah di Berayan, mau khutbah kemari, ribet juga kan? Sunnah dia tatkala membaca khutbah, dan sunnah menghiasi diri kita dengan memakai yang baik-baik pakaian. Janganlah sembahyang Jumat tu pakai celana. Sembahyang Jumat tu janganlah pakai celana.
Kalau memang kita bukan musafir, dekatnya rumah awak, dipakailah pakaian ibadah, ya. Dipakailah pakaian ibadah. Baju yang dipakai itu pakailah baju ibadah. Jangan cap kamput. Di belakangnya gambar gitarolis, gambar nikah Ardila, gambar apa lagi? Penanganan COVID-19. Jadi orang yang di belakang membaca bisa membuat konsentrasi sembahyang lupa. Ya. Bisa konsentrasi sembahyang menjadi lupa. Oh iya. Ya. Iya. Kalau tak jadi sembahyang, kalau tak terdirikan Jumat dengan sebab si khotib itu keluar mengisi, haramlah khotib itu keluar. Berdosalah dia. Gara-gara dia pergi tak jadi Jumat. Tapi ini masalahnya nadir. Masalahnya langka. Karena jarang sekali di tempat kita ini tak cukup. Tapi andai kata tak cukup, haramlah si khotib itu meninggalkan tempat tinggalnya. Karena bersama dengan dia 40 orang. Nah itu harus cermat juga lah khotibnya dia. Walaupun, karena ini udah pasti masalahnya. Kalau masih ragu lagi dia, berangkatnya sebelum subuh, jangan sesudah subuh. Ini dah jelas pula ya. Mana dia apakan khotib lagi? Kan tanggung amplopnya tebal. Sembarang-sembarang perih. Sekarang begitulah sekarang. Jadi kalau kita untuk menahan ustadz supaya betah khutbah di masjid awak, bikin amplopnya banyak, berbetah deh. Itu Pak, kalau kita banyakkan amplopnya Pak, melamar mah udah nanti. Tak percaya Bapak coba tagih nanti deh Pak. Habis nanti tahun 12 nih kan, 2012, 2021, 2020 nih, 22 mau pergantian, datang BKM itu. Jangan dihapuskan ya, biar tetap aja saya tadi. Tapi kalau ada sedikit amplopnya, tukar-tukar lah biar pencerahan sedikit. Jadi nggak muak orang tuh sama saya pencerahan. Pikirnya Tuhan tak tahu. Tidak dia takut sama Tuhan, walaupun dia bercakap ittaqullah. Cakapnya kan ittaqullah, ittaqullah. Orang disuruhnya takut, dia ngeri kali lah gitu ya. Tanda buta mata hati itu. Ijtihaduka dominu laka. Bersungguh-sungguh kamu pada hal yang dijamin oleh Allah, yaitu rezeki. Tetapi tidak kau bersungguh-sungguh kepada sesuatu yang tidak dijamin oleh Allah, seperti melewati mustaqim, husnul khotimah, siksa kubur, masuk neraka. Itu belum ada jaminan kita. Yang sudah dijamin oleh Allah kita bersungguh-sungguh. Yang tidak dijamin oleh Allah kita santai saja. Ini salah kita. Tanda buta mata hati, kata Ibnu Athaillah. Ijtihaduka dominu laka. Tanda buta mata hati. Rezeki itu kan jaminan Tuhan sudah. Rezeki itu adalah jaminan Tuhan, tanggungan Tuhan. Udah dijamin Allah. Itu yang kita sibuk-sibukkan siang malam. Udahlah siang kerja sampai sore, udahlah malamnya nggak ada lagi. Ngaji lawak, belajar, ibadah, tahajud. Ini siang malam. Habis pagi sampai sore, malam main lagi.
Tidak disiapkannya perbekalan matinya itu. Tidak dia takut ketika dia satu saat ajalnya mati dijemput oleh Allah, masuk ke dalam rumah yang gelap gulita, rumah yang penuh tulang belulang, anak istri tinggal di rumah, awak sendiri di tanah wakaf. Di sana ada malaikat mungkar wa nakir, ada azab ular Suja'ul Aqra, terendam di dalam tanah sendiri, berselimut kain putih berkucung. Keluarga kita tertawa menonton televisi di rumah. Tidak kau merenung tuh rumah yang begitu tuh. Tidak ngambil iktibar terhadap tempat penantian itu. Takutilah dia. Nah, kita ini terbalik. Yang sudah ada jaminan heboh, yang belum dijamin santai. Buta mata hati kita ini, Pak. Buta mata hati kita ini. Ijtihaduka dhaminulaka. Tanda buta mata hatinya. Kita kena udah nih ya. Nah, jangan pula tak berusaha, jangan salah paham kayak gini. Tak kerja bang, ijtihaduka laka dhamin. Apa tuh bang? Tanda buta mata hati kau. Ya, tapi tak sarapan pagi awak, siang tak masak, anak mau sekolah. Maksudnya tak usah diburu, dicari tapi tidak menimbun-nimbun. Cukup ya sudah. Ini timbun terus. Kadang sedih juga awak nengoknya kan. Udah tua-tua kadang. Siang malam mencari duit terus. Mau ngaji tidak, sembahyang tidak, la ilaha illallah. Padahal pasti mati dia tu. Apalagi dah tua. Waktu tua pasti mati apa tidak? Pasti. Kelapa tu Pak, bunga gugur, putih gugur, mumbang gugur, muda gugur, tua pasti gugur. Jadi kalau dah tua jangan banyak cerita, pasti mati habis. Udah tua tak mau membekali diri. Sembayang maghrib aja sembayang. Nanti kalau ayah mati, sembayangkan ayah di masjid nak ya. Itu wasiat ayah tu. Nanti kuburkan ayah dekat ustaz. Ngapain kau dekat ustaz sembayang pun tidak? Seumur hidup tak pernah solat, mati dibawa ke masjid. Tak pernah datang ke masjid waktu hidup, mati baru masuk masjid. Itulah wal awalu wal akhir. Pertama masuk masjid, terakhir keluar dari masjid. Cocoknya Pak, mayat begini nih diletakkan di belakang dia. Awak sembahyang di muka, taruh dia di belakang supaya tahu dia kita sembahyang. Tapi kalau sembahyang mayat yang hadir, tak sah mayatnya di belakang, mesti di depan, kecuali maitul ghaib, mayat yang ghaib. 40 menyembayangkan ayah kami dulu, lebih 40, 80 ada, ramai. Sembayang ayah kau? Tak pernah memang sembayang. Itu yang untuk gitu tuh Pak, yang ibadah-ibadah juga. Jadi baterainya itu agak cas sikit dia. Ini lowbat. Loading, lambat loadingnya. Yang 40 itu pun orang yang ahli ibadah, taat. Bukan 40 agen togel, agen sabu, agen ganja, tukang ngintip, 40 juga. Tak laku tuh 40 itu. 40 itu orang-orang soleh. Nah, ini kalau macam kita ni 40 batal dah ni. Kok ada ya 40 orang ngaji. Inna atharus siyabakumul bayat. Sesungguhnya pakaian itu yang paling baik warna putih. Inna athara siyabakumul bayat. Sebaik-baik pakaian itu adalah warna putih. Balbassahu wa kaffanu ala mautakum. Pakaikan, kafankan atasmu mayat kamu. Itu hadis Rasul.
Ya. Inna athara syabakumul bayat. Sebaik-baik pakaian berwarna putih. Falbassu wa kaffanu ala mautakum. Pakaikan olehmu atas mayatmu yang berwarna putih. Itu makanya mayat itu dipakaikan warna putih, karena afdal warna putih itu bagus. Warna putih itu adalah warna yang paling bagus, yang paling baik, warna putih itu. Walaupun dia anggota P3, tetap kain kafannya. Walaupun dia PDI, kain kafannya putih. Walaupun dia Gerindra, ya kan? Walaupun dia Demokrat, tetap kain kafannya putih. Pakaian putih, sunnah putih. Tapi pada tempatnya juga nih sunnah putih, tidak semua pula putih. Salat, ngaji, kapan sunnah putih. Ya. Tapi kalau kerja-kerja ke ladangnya lah pakai putih, pakailah hitam, coklat. Manjat kelapa, ya lah pakai putih. Nanti disangka anak entah apa pula putih-putih pokok kelapa itu dilempar pula dari bawah. Disangka kuntilanak rupanya yang manjat kan. Ditempatkan juga lah yang putih itu. Ihram haji sunnah pakai putih. Jadi pakaian itu bagus warna putih ya. Terutama sunnah memakai wangi-wangian. Tetapi ada juga wangi-wangian itu makruh dipakai, yang kira-kira wangian itu menyebabkan sumbat telinga kita, tersumbat atau risih kita dengan wangian. Jadi cari wangi-wangian itu yang enak, yang sederhana. Ya, kalau bisa entah kasturi, entah malaikat subuh, wangi-wangi yang enggak enggak mencolok. Ada yang mencolok tuh Pak, sampai tumpat hidung gitu. Ada tuh. Tapi gimana lah? Iya, jam gajah tuh di mata beliau. Menyengat sampai kotak, urat-urat awak ini tembus semua. Kadang nunggak awak dia buat. Kalau sama dia sedap, sama makmum tak enak. Maka cari yang redup-redup aja. Kalau bisa bunga Tanjung, ya kan, bunga Tanjung itu kan enak deh. Dulu bunga Tanjung itu wangi. Sekarang, dulu bunga Tanjung tuh dikumpulkan, masukkan dalam minyak kelapa hijau, dilamakan dia, cantik wangi, dia enak. Sekarang lewat di pohon pun tak wangi nih. Itu tak berkah dah sekarang. Berkah tak ada. Nah, jadi dan memakai bau harum-haruman bagi yang tiada puasa, orang yang tak berpuasa. Dan bau-bauan yang terafdal adalah kasturi. Kasturi itu kutil kijang itu, kutil kuda, kutil kicang yang sudah tua, gugur, dibelah, ada airnya, itulah kasturi. Dan sunnah menghiasi dirinya dengan serban, amamatun, amamah itu sorban. Afdal kalau kita memakai sorban itu langsung ke kepala, tidak dipakaikan peci atau topi lebay. Sorban itu fadilah yang afdal langsung ke kepala, jangan pakaikan lebay. Kalau dipakaikan lebay baru dibalut dengan sorban, itu kedua, tingkatannya kedua. Yang afdal langsung ke kepala dan diikat langsung, bukan diceplok. Diikat dia langsung, jangan diceplok. Sekarang kan orang dah siap sorbannya, tinggal gini aja, menceplok. Ini enggak, diikat.
Dan sunnah sorban itu kalau mau pendek kakinya, ujungnya 4 jari. Ya, 4 jari dari kepala teguknya. Dah, kalau mau bikin panjang jangan lewat dari belikat. Sorban itu jangan sempat lewat dari belikat. Jangan tiru sorban agem. Sampai kemari sorban. Macam rambut ikan duyung aja pula. Ya, tak sunnah pula pakai cumbul sini macam sumbu. Oh, sumbu. Sini satu, sini pula satu macam sumbu gitu. Nah, tak sunnah. Sunnah 4 jari ekor belakang, kemudian baru ke belikat, itu paling panjang. Itu sunnah Nabi ya. Orang yang menggali itu macam mana sorbannya? Itu main lilit-lilit aja tuh satu kayu tuh. Sembahyang memakai sorban dengan tidak memakai sorban 70 kali lipat besar pahala memakai sorban. 70 kali lipat orang yang memakai sorban. Pakai ya. Gengsi, takut. Nanti. Hah? Biasa kalau dia pakai sorban tu tinggi tu. Apa yang tinggi? Ilmu belum tentu. Kalau sekarang ni belum tentu. Serban sekarang ni tidak menjadi ukuran. Kalau dulu ya, kalau orang udah pakai sorban, pakai lobai putih, takut orang. Dulu pakai peci ni tak ada segani orang. Tapi kalau dah putih, pakai sorban, tuan, syekh, mantap. Dipanggil dia syekh. Dengan serban dan cadar bagi imam. Apa cadar tu? Ada nama spesial tu lagi, bukan cadar. Tutup ini. Yang di Mekah ni. Itu biasanya untuk pakai orang-orang warak itu, orang alim itu. Ini penjangak pun pakai itu juga. Habis siap khutbah jadi setan. Ada gitu. Nah, supaya pandangan itu tidak melebar. Fokus saja deh. Mantap tuh Pak Bukhari. Ambil narik Pak Bukhari pakai itu, tak ada sewa datang. Cadar dan lainnya. Tetapi imam disuruhkan pada yang demikian itu. Imam disuruh seperti itu daripada makmum ya. Dan sunnah sunnah membersihi tubuh waktu Jumat. Apa waktu Jumat itu dibersihkan? Seperti mengkerat kuku. Kuku itu dipotong, jangan hitam kali, bekas oli. Ini sembahyang Jumat kadang-kadang macam tak pergi ke tambak aja. Tahu tak? Solat Jumat macam mau pergi ke tambak. Kuku tak berpotong, hitam. Baju kusut. Kain kusut. Peci di bawah lemari kena tek cicak. Baju kusut macam kena kerimbat. Tak ada beresnya ibadah. Pakaian ibadah tu tak mau dia menyiapkannya. Mana pakaian ibadah tu? Suka hati je pakaian tu. Main-main dia. Ibadah tu betul-betul. Karena mau dihadiahkan kepada Allah. Maka ibadah tu harus betul-betul. Siapkan pakaian ibadah tu. Kainnya, singletnya, lebaynya. Bersihkan dia. Ini suka hati je. Mana sangkut ambil. Anggap enteng dia ibadah kepada Allah. Pikirnya yang disembah itu Pak Lurah. Allah Subhanahu wa ta'ala. Maha melihat lagi maha
mendengar dia ya. Jaga pakaian ibadah kita, spesialkan dia ya pakaian ibadah ya. Dah segitulah dulu kaji kita. Apa sah orang yang sudah meninggal kita buat korban? Tidak kurban namanya kalau tak ada wasiat. Kalau ada wasiatnya kurban, kalau tak ada wasiatnya sedekah biasa saja. Tidak dinamakan kurban pada mazhab kita Imam Syafi'i. Boleh juga lah, cuman sedekah biasa aja ya. Kalau ada wasiatnya bisalah. Kalau tak ada jadi sedekah biasa aja lah itu. Kerbau segini aja 15 juta. Bukan tak buat di Toraja kerbau main orang. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Irhamna ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin. Allahumma anzil rahmah wal maghfirah wal ni'mah wal inayah wal taufiq wal hidayah wal istiqamah alaina ala hadhihi al jama'ah wa ala al muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala al-mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.